تجنب. Sosok yang satu ini, salah seorang khulafah Ur-Rasyidin yang memiliki kepribadian nan tegas dan adil. ثم إني وليت أموركم أيها الناس لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا في وجهه ولكم علي إذا وقع بين يدي ألا يخرج مني إلا في حقه ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kisah kepemimpinannya tak pernah usang untuk terus diulas. Tak hanya itu, sikapnya dalam mendidik keluarga amat patut diteladani untuk menciptakan generasi tangguh seperti dirinya. Hingga seluruh keturunannya tercatat berhasil menjadi generasi yang membanggakan Islam. Inilah mereka, generasi keturunan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah orang yang keras dalam mendidik anak. Sedangkan kakeknya, Nufail, dari suku Adi, Quraisy, adalah seorang tokoh yang dipercaya untuk mendamaikan masyarakat yang berkonflik. Dari sang ayah dan kakeknya inilah, Umar bin Khattab mewarisi ketegasan dan kemampuan dalam memimpin. Ketegasan dan bakat kepemimpinan yang dimilikinya semakin terarah setelah Umar bin Khattab memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sepanjang hidupnya, Umar bin Khattab telah menikahi 7 orang istri, baik pada masa jahiliyah dan setelah masa Islam. Umar sendiri yang meriwayatkan, ia menikahi banyak istri tujuannya agar memiliki banyak keturunan yang soleh. Sejarah mencatat Umar memiliki 13 orang anak. Umar mengatakan bahwa saya menikahi banyak wanita itu bukan karena syahwat, tetapi karena saya menginginkan anak dari mereka. Dan kalimat Umar ini sejalan dengan konsep Rasulullah SAW ketika Nabi SAW merintahkan para kaum laki-laki untuk menikahi wanita yang al-walud, tazawwajul walud al-wadud. Al-walud itu artinya adalah bisa memiliki banyak anak, al-wadud memiliki kasih sayang yang banyak. Maka dari itu perhatikanlah, bacalah para sahabat Nabi termasuk Rasul, Khulafar Rasyidin, dan bacalah bahwa mereka menargetkan untuk memiliki putra-putri yang banyak. Dan ini yang diminta oleh Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena kata Nabi, aku akan berbanyak-banyakan, berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak orang-orang soleh, dengan para nabi, dengan umat-umat sebelum aku nanti di hari kiamat nanti. Demi menciptakan generasi yang membanggakan, Umar bin Khattab memiliki konsep dalam mendidik putra-putrinya. Konsep yang ia gunakan tak lain bersumber dari sabda sahabat mulianya Rasulullah SAW. Baginya, sunnah Rasulullah SAW adalah tuntunan yang wajib ia ikuti. Salah satu konsep pendidikan generasi Rasulullah SAW yang hari ini sudah dibuang, bahkan sudah dimusuhi,
Tapi yakinlah tidak ada konsep yang pernah melahirkan orang besar kecuali konsep Rasulullah SAW. Adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Alikus saut, fa innahu lahu adaban, fa innahu lahum adaban." Kata Nabi, gantungkan cambuk di rumah kalian, karena itu akan menjadikan anak kalian beradab, memiliki adab, memiliki akhlak. Begitu mendengarkan itu, Umar ke pasar. Sederhana, buat sahabat tidak banyak menganalisa, asal itu kalimat Rasul, mereka laksanakan. Datang ke pasar, dia beli cambuk, dia gantungkan cambuk di rumahnya. Saya wallahu alam belum pernah mendengar sekalipun Umar menurunkan cambuk itu. Tapi cukuplah itu menjadi pelajaran bahwa anak-anaknya tidak ada yang bermasalah. Artinya adalah bahwa apa yang diajarkan dalam Islam tentang pendidikan anak adalah ketika diseimbangkan, disejajarkan, diposisikan pada posisi yang tepat antara at-targhib wa tarhib, antara memberi motivasi pada anak-anak agar mereka melaju dengan kencang dan menakut-nakuti mereka kalau memang mereka layak untuk ditegur. Kehebatan generasi yang lahir dari didikan tangan Umar dapat dibuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayyuhal mu'minun, ya ahlal Madinah, ayyuhal muhajirun, ya ansar Rasulillah. Salah satu putranya, Abdullah bin Umar, tercatat memiliki pribadi yang paling mirip dengan sang ayah. Abdullah bin Umar dikenal sebagai ahli ilmu hingga ia termasuk dalam Abadilah, yakni 4 orang yang bernama Abdullah yang dipercaya sebagai pusat ilmu sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu yang dimilikinya, ia juga pernah diminta untuk menjadi hakim, namun jabatan tersebut ia tolak. Tak hanya itu, Abdullah bin Umar pun mewarisi kepemimpinan sang ayah. Hingga ia berkali-kali diminta menjadi pemimpin, bahkan di usianya yang ke-70 tahun, masyarakat tetap memintanya agar ia mau memimpin mereka. Namun hingga akhir hidupnya, tak satu pun tawaran kepemimpinan yang ia terima. Bukan karena tak mampu, melainkan karena doa sang ayah yang tak menginginkan keturunannya menerima musibah kepemimpinan. Kalaulah bukan karena doa Umar ibn Khattab, maka pasti Abdullah bin Umar akan menjadi pengganti ayahnya. Hanya karena Umar pernah berdoa, "Ya Allah, cukuplah aku dari keluarga Umar yang mendapatkan musibah kepemimpinan ini." Di tangan orang seperti Umar lah, di tangan orang yang menganggap kepemimpinan adalah musibah, negeri menjadi makmur. Bukan di tangan orang-orang yang rakus dan mengejar-ngejar kesenamanya jabatan. Maka Umar berdoa, "Ya Allah, cukup aku. Tidak boleh anak-anakku mendapatkan amanah kepemimpinan." Padahal siapapun masyarakat saat itu tahu persis bahwa siapa Abdullah bin Umar, sehingga nama Abdullah bin Umar sebenarnya sempat muncul ketika ayahnya sudah mau meninggal, tapi Umar sudah buru-buru mencegah, mengatakan tidak untuk Abdullah bin Umar, karena ayahnya tahu persis bahwa anaknya sangat layak untuk itu. Bukti lain prestasi Umar dalam mendidik anaknya bisa dilihat dari putrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Hanya kemuliaanlah yang mampu menggambarkan Hafsah sebagai putri Umar. Hafsah merupakan wanita yang dipinang menjadi istri manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri Umar bin Khattab menjadi Ummul Mukminin atau ibu bagi orang-orang mukminin. Meskipun Hafsah telah menjadi istri dari manusia paling mulia, tak lantas membuat Umar melepas tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap Hafsah.